Nih, kita ini kan punya program yang sudah 3 tahun berlalu. Sejak COVID itu ada namanya program pemulihan ekonomi. Itu satu. Yang kedua dibarengin lagi dengan adanya COVID itu mengakibatkan terjadinya inflasi. Ditambah lagi situasi global yang disampaikan Pak Gubernur tadi, yang perang Ukraina dengan Rusia, kemudian Palestina dengan Gaza, memanasnya hubungan antara Barat dengan Timur, maksudnya Eropa Barat dengan Eropa Timur, ya. Nah itu juga berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok, ya. Yang dulunya negara-negara ini bisa mensuplai, nah sekarang tidak bisa mensuplai. Dan itu juga strategi itu juga dilakukan sama di negara-negara Asia Tenggara, ya. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, yang dulunya masih bisa mengirim beras, kan, juga menahan. Akibatnya kan terjadi inflasi akibat situasi global itu, gandum dan sebagainya. Ini salah satu contoh, ya. Nah, bagi kita di Indonesia, kita pernah mengalami di Kalimantan Tengah sejak COVID dan terjadi inflasi, kita pernah tinggi inflasi kita, ya. Nah, dan itu kan setiap minggu kita kan diadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Mendagri tentang rapat pengendalian inflasi, ya kan, rapat nasional. Itu melalui Zoom, melalui virtual. Nah, itu kelihatan provinsi, kabupaten, kota mana yang inflasinya tinggi. Nah, diberitahukan bahwa kita harus melakukan intervensi. Ya, intervensi itu melakukan pengendalian. Instrumennya banyak, bisa melalui pasar murah, pasar penyeimbang, operasi pasar, pemberian bantuan untuk pedagang, subsidi namanya. Kemudian pemberian permodalan untuk pelaku UMKM. Instrumen-instrumen itu diakui oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian kita 2 tahun ini diapresiasi dengan diberikannya dana insentif daerah untuk penanganan inflasi. Saya sendiri yang terima di Kemendagri dengan Bu Menteri Keuangan. Dananya pertama 9,5 miliar. Nah, tahun ini kita agak menurun karena kita di posisi ke-8. Ya, ke-8 yang terendah inflasinya. Itu tidak semua provinsi yang dapat insentif itu. Provinsi tertentu yang bisa mempertahankan inflasi di bawah. Nah, instrumen-instrumen tadi kan itu diapresiasi, disebarkan untuk bisa dilakukan juga kepada provinsi lain. Nah, sehingga kegiatan itu menjadi kegiatan rutinitas kita. Jadi bukan persoalan mau mendekati pilkada. Tahun ini kan timingnya memang ya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali begitu. Artinya tidak ada fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk politik, Pak, ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada hubungannya, ya. Jadi ini murni. Nah, kalau kami, Pak Gubernur dan kami kan masih dinas, masih aktif. Nah, saya baru 22 nanti, baru ditetapkan. Setelah 22, 23, 25 kampanye, ya saya cuti sesuai aturan. Masa saya harus ngajukan cuti lebih dulu? Ini saya aja masih dinas, ini aja masih saya lambang. Ya, jadi itu. Ya, tapi ini biasa lah, ya, namanya apa yang dilakukan. Kalau menurut kami, ya, kalau memang ada hal gitu, ya udah bantu masyarakat juga lah, bantu rakyat dengan mengadakan hal yang sama, tapi dari pribadi. Kalau ini kan nggak ada yang ngomong dari pribadi, ya, memang mau kegiatan dinas kok, nggak ada yang mencampur adukan dengan urusan politik, jadi nggak ada sama sekali. Pak, itu kan untuk insentif itu miliarannya, Pak, ya, selain untuk pasar murah itu dialokasikan untuk apa aja, Pak? Yang inflasi. Oh, banyak, tadi kan saya sampaikan bukan hanya pasar murah, ada kegiatan operasi pasar dari berbagai komoditi yang ditampilkan, ya, itu salah satu. Nah, dijual dengan harga yang standar, ya kan, itu. Nah, coba kita kemarin yang waktu inflasi naik-naiknya, ya, beras aja bisa mencapai 20.000 per kilo dari 17. Nah, sekarang kan kita lakukan intervensi supaya harganya juga di pedagang tidak naik, ya. Termasuk bisa memberikan bantuan subsidi kepada pedagang. Pedagang beli misalnya harganya 17, dia dengan distributor jadi 20. Nah, 3.000-nya bisa kita bantu pedagang besarnya untuk mendapatkan harga yang sama, dijualnya 17. Nah, itu kan salah satu intervensi. Langkah-langkah pemerintah provinsi dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan. Yang memberikan terdampaknya itu kan adalah masyarakat yang menengah ke bawah, ya kan? Itu pasti merasakan dari dampak inflasi yang terjadi. Berarti tidak ada unsur politik sama sekali. Oh, enggak. Siap, terima kasih.